Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menyampaikan suatu tausiah singkat yang berjudul harap-harap cemas antara khauf dan roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para shaim dan shaimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kita kehidupan yang begitu singkat ini, dengan adanya at-takalif asy-syar'iyyah atau perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ada ibadah salat, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang utama di dalam agama Islam ini. Kemudian tentulah kita sebagai orang yang beriman, yang mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita melaksanakan sebisa dan semampu kita. Dan para sahabat pun sebagai orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Apa itu? Ketika kita mengamalkan amal ibadah itu, kadang terpikirlah di benak kita, di sanubari kita ya, di sanubari kita yang paling dalam. Kemudian ada rasa bahwa apakah ibadah ini akan diterima di sisi Allah ataukah sebaliknya. Apakah yang selama ini yang kita lakukan dari istighfar, dari sholat, dari zakat, dari ibadah-ibadah yang berupa batiniyah, ya, yang zikir, mengingat Allah, tadabbur, maupun yang lahiriah, sholat, zakat, dan lainnya, apakah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam Al-Quran sendiri begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa amal ibadah itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan haba'an manthura, yaitu bagai butiran pasir, butiran debu yang berterbangan, ya, ketika disapu oleh air maka tiada bekasnya. Apakah berbekas daripada ibadah kita kepada Allah? Dalam hal ini para ulama menyebut yaitu antara khauf dan roja. Apa itu khauf dan apa itu roja? Al-khauf artinya rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun roja adalah harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh bin Baz di dalam salah satu perkataan beliau mengatakan bahwa al-khauf wal roja kal janahaini lit-ta'ir, ya. Jadi bagaikan dua sayap, yang khauf satu sayap dan roja satu sayap yang lainnya, ya, bagi seorang mukmin. Itu artinya bahwa ketika kita beribadah, ya, ada rasa timbul seperti tadi, timbul akan khawatir bahwa ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan juga adalah ar-roja, bahwa kita berharap kepada Allah, ada optimisme, ya, ada husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa amal kita diterima. Para shaim dan shaimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang artinya, barang siapa yang berharap kepada Allah untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal saleh. Kemudian ketika dia beramal saleh dan tidak melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itulah sebaik-baik nikmat, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala ke kita ketika seorang hamba bisa mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga
Di dalam ayat lainnya Allah juga mengingatkan kepada kita saat kita kufur kepada Allah, saat kita melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim disebutkan wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ya. Bahwa Allah akan mengazab, ya, bahwa Allah juga akan bisa jadi amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana ibadah kita tidak memenuhi syarat. Dan syarat beribadah itu adalah dua diterima di sisi Allah. Yang pertama adalah al-ikhlasu billah. Ya, al-ikhlasu billah, bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. An-niyatu fil qalbi, ya. Mahalluha fil qalbi. Niat itu adalah berada di hati, dan pertautkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amal itu akan diterima insyaallah bila mana mutaba'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah puasa kita tadi sesuai dengan tuntunan beliau ataukah tidak? Kalaulah sesuai dengan tuntunan, insyaallah taala bahwa ibadah kita yakin insyaallah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama kemudian mendetailkan lagi, kapan seharusnya kita khauf dan kapan seharusnya kita ar-roja. Ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan ketika khauf, ketika kita takut kepada Allah saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan rasa itu bahwa Allah Subhanahu wa taala, apakah ada jaminan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa itu tidak melihat kecil dan besar. Andai kata dilakukan secara sengaja, kemudian terus-menerus, maka sesuatu itu akan menjadi besar. Yang kedua kata ulama, ar-roja, ketika kita beribadah kepada Allah. Harapan kita semakin hari semakin besar. Ya. Antuhsina billahi zonna, ya, kita hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani inda 'abdi zonni bi, ya, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oleh itu sebabnya harap-harap cemas ini bagaimana kita mengatasinya sesuai dari anjuran dari para ulama. Ketika kita berharap agar amalan kita diterima, maka hal itulah harapan ketika kita beribadah. Tapi ketika ketakutan yang hadir, maka ketakutan itu kita arahkan kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita khawatir dosa-dosa yang begitu banyak tadi tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapan itu bahwa kita tidak mau melakukan dosa-dosa yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, memberikan hidayah kepada kita, taufik, dan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya beriman dari para nabi, para rasul, para orang saleh dan siddiqin dan syuhada. Mudah-mudahan kita tidak hanya kita sendiri yang masuk surga, tetapi berikut dengan keluarga-keluarga kita, sekeluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.